Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu mendukung, atau selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dukungan dan supportan Anda. Itu sangat bermanfaat banget buat saya, terutama buat perkembangan channel ini, supaya channel ini terus berkembang dan berkembang lagi. Minimal sayanya makin semangat lagi memberikan solusi, motivasi, dan dorongan buat Anda semuanya ya. Jadi seperti judul video kita hari ini, gagal bayar di pinjol bantu saku, dan mereka akan melacak lokasi Anda dengan cara ini ya. Karena banyak saya perhatikan, bukan dari bantu saku aja ya, tapi dari pinjol-pinjol yang lain juga menggunakan hal yang sama gitu loh. Ketika kita telat bayar, ketika kita tidak mampu bayar, mereka melontarkan ancaman dengan versi yang sama, akan melacak lokasi kita, akan menemukan lokasi kita gitu loh ya. Sebenarnya apa sih yang mereka cari di balik ucapan yang seperti itu? Inilah yang mau kita bahas hari ini gitu loh. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum mensupport atau belum mengaktifkan notifikasinya, silahkan dibantu saku ataupun pinjol legal atau pinjol ilegal 2021. Kita selalu mendapatkan ancaman, tekanan, bahkan tidak jarang mereka juga melontarkan, kami bisa melacak keberadaan Anda. Ingat, segala sesuatunya ada sama kami. Data diri Anda akurat, semuanya ada sama kami. Ketika kita gagal bayar, ini pikiran kita malah hang, entah kemana-mana perginya, nggak tahu mengarahnya kemana pikiran itu, dan sehingga kita bingung, loh kok bisa gitu ya. Tapi ini yang mau kita bahas, bagaimana sih cara mereka sebenarnya untuk melacak lokasi Anda ya, kalau memang Anda versinya ketakutan. Oke, saya cari dulu yang mana tadi ya. Oke, di sini Anda boleh lihat di sebelah sini. Ini kan dia melontarkan warning. Data akan kami proses karena sampai saat ini tidak ada pembayaran atau komparatif terima resikonya karena Anda sudah lalai dalam kewajibannya. Ya. Tapi kenapa ya? Saya itu gini, setiap kali ada debt collector yang ngancam, pasti dengan ucapan tidak komparatif, terima resiko. Padahal kita menyatakan kita tidak mampu bayar, kita sudah mempersiapkan diri kita ya. Kenapa harus diperjelas terima resiko? Ya, Anda tidak komparatif, lalai dalam hal ini. Itu seakan-akan melakukan penekanan ke satu sisi supaya membuat kita rasa bersalah kita makin tinggi gitu ya. Kalau menurut sependek pengetahuan saya ya. Ini sependek pengetahuan saya sih. Oke, saya lanjutkan. Ada foto KTP, kontak darurat, dan kantor, rekening bank, verifikasi wajah. Kami bisa lacak keberadaan Anda, tolong bertanggung jawab sebagai peminjam. Ya. Selalu seperti itu ya. Kami bisa lacak keberadaan Anda, tolong tanggung jawab sebagai peminjam. Saudara gini, kenapa mereka bisa menyebutkan, mereka bisa lacak keberadaan Anda? Sesaat mungkin kita bingung ya, kok mereka bisa menemukan lokasi saya, kok dia bisa mencari di mana saya berada. Padahal ingat ini, ada foto KTP. Ya, Anda tahu KTP itu apa? Kartu tanda penduduk yang lengkap dengan alamat Anda. Ya wajar mereka bisa lacak lokasi Anda. Lokasi berdasarkan KTP Anda, bukan lokasi di mana Anda duduk hari ini. Ya. Habis itu kontak darurat dan kantor, rekening bank, verifikasi wajah. Ya. Ini semua kontak darurat, kantor, rekening bank, verifikasi wajah itu adalah satu proses yang harus kita lengkapi ketika kita mengajukan di pinjaman online. Tapi ketika kita gagal ya, atau kita telat bayar, malah satu data kita itu dijadikan bahan untuk menekan kita kembali. Ya. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya KTP, kontak darurat, kantor, rekening bank, verifikasi wajah itu cuman formalitas saja. Ya. Yang tujuannya udah jelas, ini untuk menekan diri Anda aja. Ya, sampai situ paham ya. Habis itu mana lagi? Jika sampai jam 17 WIB sore tidak juga ada pembayaran
lakukan tindak tegas penjemputan dana langsung. Selalu kita menemukan hal yang seperti ini ya. Mereka menentukan jam, detik, waktu untuk kita membayar. Tapi ini cukup aneh nih. Ini terjadinya genap biasanya 7.20 atau 12. Pokoknya ada lebihnya. Ini enggak, ini 17.00 gitu loh, ya. Dan di sini konsepnya dari awal mereka ngechat Anda dengan kata warning atau apa segala macam, itu semuanya adalah penekanan, ya. Bukan untuk mereka benar-benar ingin melakukan semua itu, tidak, tapi mereka itu hanya untuk menekan Anda. Kayak mana ketika tekanan ini berhasil, mereka akan mendapatkan yang mereka mau, salah satunya tagihan, denda dan bunganya lengkap semuanya. Makanya mereka lontarkan hal ini, ya. Jadi ucapan mereka dari data akan kami proses sampai ke tolong bertanggung jawab itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah jika jam 17 sore dia meminta Anda membayar jam 5 sore. Ya. Jadi segala ucapan yang ada di atas itu cuman bagian untuk memperkuat jam 5 sore ini. Ya, itulah yang disebut dengan ancaman. Ya, mungkin Anda harus ulang-ulang video ini untuk mencerna ucapan saya sampai Anda paham gitu loh. Saya lanjutin lagi. Jika sampai jam 17.00 sore tidak juga ada pembayaran, lakukan tindak tegas dan penjemputan dana langsung. Aplikasi Bantu Saku dilunasi hari ini. Terima kasih. Jika ditemukan data yang tidak valid, maka akan kami tindak lanjuti dan proses dengan dugaan pemalsuan data serta dugaan membawa kabur uang perusahaan. Jangan buat malu diri Anda dengan cara Anda tidak bertanggung jawab seperti ini, oke. Yang poin sebenarnya, ya, jika teman-teman mendapatkan hal seperti di samping ini, yang poin sebenarnya ini aja, mereka meminta tagihan paling lama jam 5 sore, ya. Yang kalimat yang ada di atas dengan kalimat yang ada di bawah itu dua-duanya penekanan, ya. Kayak mana orang ini merasa tertekan dan orang merasa bingung gitu loh. Kenapa? Kok ini yang mau dicari yang mananya gitu loh. Jadi mereka sengaja itu membuat warning di atas dan warning di bawah gitu loh, supaya kalau orang yang lagi bermasalah itu lagi salah, mungkin lagi telat bayar, bermasalah dengan uang atau kayak mana, mereka panik sendiri itu, mereka stres atau mungkin mereka tidak bisa berpikir dengan maksimal lagi, sehingga mereka beranggapan semua ucapan yang dilontarkan oleh DC ini adalah hal yang sebenarnya gitu loh. Tapi coba Anda logikakan, setelah mereka ucapkan terima kasih, habis itu mereka bilang ini, jika ditemukan, itu kan jika ditemukan. Jadi Anda kenapa harus panik? Karena data Anda akurat, data Anda asli gitu loh, ya. Jadi unsur pemalsuan yang mereka bilang atau yang begana yang begini itu nggak ada semua. Yang penting sehebat apapun DC, tugas mereka menagih hutang, ya. Jadi pokoknya Anda ingat aja itu, sehebat apapun debt collector, tugas mereka menagih hutang, ya. Jadi mau kata-katanya seperti apa, itu nggak ada, ya. Yang penting mereka tujuannya menjemput tagihan, mengambil tagihan, ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu aja. Buat teman-teman semuanya tidak ada yang perlu ditakuti. Saran saya ini, saya masih saran sama Anda, ketika Anda didesak dan Anda ditekan, meskipun Anda ada uang hari ini, jangan lakukan pembayaran secara online, ya. Jangan lakukan bayar secara online. Minta aja mereka untuk datang ke rumah, karena tadi contoh seperti tadi, mereka bisa lacak lokasi kita, ya apa salahnya? Silahkan gitu loh, kita bertemu di rumah aja. Yang penting Anda jangan melakukan transfer lagi, Anda jangan membayar melalui virtual account lagi. Tunggu aja di rumah Anda sambil Anda duduk manis, itu lebih jelas. Sehingga ketika duit Anda bayarkan, itu Anda tidak merasa curiga, Anda tenang, pokoknya Anda nyaman banget gitu loh. Jadi kalau ketika Anda transferkan uangnya melalui virtual account atau segala macam, Anda tidak akan nyaman, Anda akan bingung, ya. Tiba-tiba nanti akan menagih lagi, makanya tunggu aja di rumah, hentikan membayar secara online, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.